Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari pelayanan saya His Partner Ministry Channel. Berharap kiranya lewat renungan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Silakan boleh subscribe channel ini, kemudian dengarkan renungannya, dan bagikan pada orang-orang lain, supaya banyak orang dapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudaraku, kita akan sejenak berhenti dari pembahasan tentang ucapan bahagia dari beberapa sesi yang lalu. Saya akan mengajak kita menggunakan waktu 3 minggu terakhir ini untuk menyiapkan hati kita untuk menyambut hari Jumat Agung dan Paskah. Kita akan merenungkan tema tentang salib Yesus, dan tema hari ini adalah salib sebagai simbol kasih Allah. Saudaraku, kita saat memikirkan soal simbol, itu kita mencoba mengerti apa sih yang ingin disampaikan melalui simbol tersebut. Simbol adalah sebuah tanda, representasi yang mewakili ide, konsep, objek lain yang punya makna yang disepakati atau dipahami oleh satu kumpulan masyarakat atau individu tertentu. Misalnya, saudara, contoh simbol itu adalah bendera nasional. Merah putih misalnya, kita tahu itu adalah sebuah identitas negara Indonesia. Simbol matematika, ada tambah, kurang, ya, bagi, sama dengan, dan seterusnya. Lalu orang sering menitipkan bunga mawar sebagai simbol cinta. Orang sering menitipkan warna merah sebagai simbol keberanian. Jadi banyak lagi hal-hal lain yang kita bisa melihat sesuatu itu dilambangkan dengan sebuah simbol. Nah, bagaimana kita bisa mengerti bahwa salib adalah simbol kasih Allah? Biasanya kita hanya menganggap salib adalah lambangnya orang Kristen saja, bukan? Kita renungkan bersama dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan hari lepas hari kepada hidup kami. Berkati waktu perenungan ini Tuhan, kami merenungkan tentang simbol salib Kristus. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya mau ajak kita melihat sebuah ayat yang sudah sangat terkenal dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, mengapa salib menjadi sebuah simbol kasih? Saudara, kalau kita merenungkan, memikirkan kata salib, ya, itu satu hal yang sangat hina sekali dari zaman dulu. Waktu orang-orang Roma memberikan satu hukuman kepada orang yang disalib, itu adalah orang-orang yang sangat rendah dan bukan orang Romawi, orang-orang yang memberontak terhadap negara, orang-orang kriminal kelas berat. Jadi waktu bicara mengenai salib, itu adalah satu lambang penghinaan yang luar biasa. Bukanlah sebuah simbol kasih. Ini uniknya saudara, di dalam kekristenan, meskipun kita melihat salib identik dengan penderitaan, tetapi bagi orang percaya salib itu adalah satu lambang kasih Allah yang tertinggi. Jadi bertolak belakang dengan pemahaman salib pada waktu itu. Yesus tidak hanya mati untuk orang-orang yang layak, tetapi untuk semua orang. Apakah Anda menyadari betapa besar kasih Allah yang dinyatakan lewat salib Kristus? 3 aspek kasih Allah dalam salib Kristus. Yang pertama adalah kasih yang rela berkorban. Yesus rela meninggalkan kemuliaannya di surga dan menjadi manusia. Filipi 2 ayat 6-8. Nah, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mereka telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebuah lambang Yesus meninggalkan kemuliaannya dan menjadi manusia. Dan dia menyerahkan nyawanya, saudara, secara sukarela. Bukan karena terpaksa. Itu 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu tugas yang kuterima dari Bapakku. Inilah satu wujud kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela berkorban. Sebagai aplikasi, saudara, mari kita merenungkan. Bagaimana kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita, sumber daya kita untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Bagaimana saudara bisa rela berkorban? Misalnya ibu, ya, rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk merawat anak-anaknya. Pahlawan dalam sebuah negara yang rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang lain. Saudara, bandingkan dengan pengorbanan Kristus yang begitu perfect, luar biasa. Bukan cuma untuk orang-orang yang layak, tetapi buat kita semua, orang-orang yang sangat tidak layak. Salib adalah simbol kasih yang rela berkorban. Saudara, yang kedua adalah salib simbol kasih yang tanpa syarat. Allah mengasihi kita, bukan karena kita layak, tapi karena kasih-Nya sendiri. Kalimat yang ke-8, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Saudara, kalau kita renungkan lagi pelan-pelan.
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah itu tanpa syarat, saudara. Tidak tergantung perbuatan baik kita, amal ibadah kita, persembahan kita, tapi murni karena anugerah semata-mata. Kita sebagai manusia, saudara, bukankah seringkali kita mengasihi orang lain dengan syarat? Ya, saling mengasihi. Kamu mengasihi saya mengasihi kamu. Kalau kamu tidak mengasihi saya pun tidak akan mengasihi kamu. Kita seringkali menunjukkan sikap yang pilih kasih. Kita menunjukkan sikap yang lebih mengasihi A daripada B dan sebagainya. Kenapa? Karena ada syarat tertentu. Kalau contoh orang yang punya beberapa anak akan merasa bahwa anak yang ini lebih dikasihi karena lebih mirip dengan ayahnya misalnya. Ini lebih dikasihi karena lebih mirip dengan sifat ibunya misalnya. Ada syaratnya tertentu. Tetapi kalau kita lihat salib Kristus, ketika kita masih berdosa, apa syarat kita, saudara? Apa kelebihan kita? Bahkan Kristus telah mati untuk ketika kita masih berdosa. Saudara, itu hal yang sangat luar biasa sekali. Engkau dan saya dikasih oleh Allah di surga tanpa syarat. Kalau Allah memberikan syarat, saudara ya, saya yakin percaya tidak ada seorang pun di dunia yang bisa memenuhi syarat yang Allah berikan untuk dikasih. Puji Tuhan, saudara. Kasih-Nya tidak bergantung pada perbuatan baik kita, tapi murni karena anugerah. Saudara sekalian, bagian yang ketiga, kita renungkan pada hari ini mengenai salib adalah simbol kasih Allah, adalah kasih yang membawa pemulihan. Kita sudah mendengar yang pertama adalah kasih yang rela berkorban, kemudian kasih yang tanpa syarat, dan bagian ini adalah bagian yang penting bagi kita adalah kasih yang membawa pemulihan. Lalu salib Kristus, kita yang dahulunya jauh dari Allah, diperdamaikan dengan Allah. Kolose 1 yang ke-20, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan kita, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, yang baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudaraku, salib adalah jalan satu-satunya bagi kita untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Allah dan pemulihan hubungan dengan sesama. Zaman dulu kita kuliah ya, sampai sekarang pun masih ada sebuah traktat yang berjudulnya Damai dengan Allah ya. Situ adalah satu gambaran antara satu kubu adalah manusia yang berdosa dan sisi yang lain adalah Allah yang Maha Kudus. Tidak ada jalan untuk menjadi penyeberang di antaranya, saudara. Hanya oleh salib Kristus saja jadi pemulihan antara manusia yang berdosa dan Allah yang kudus, sehingga manusia yang berdosa bisa berjumpa dan mengalami pemulihan dengan Allah. Saudaraku, inilah kasih yang luar biasa. Kasih yang membawakan pemulihan antara Allah yang Maha Kudus dengan kita orang-orang yang berdosa. Dan salib adalah jalan satu-satunya bagi kita. Aplikasinya apa, saudara? Apakah kita bisa merenungkan apakah hidup kita saat ini yang sudah mengalami pemulihan dari Allah membawa pesan pemulihan, pesan rekonsiliasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, sebagai penutup bagian dari renungan ini, saya akan mengajak kita untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh memahami dan melihat bahwa salib adalah simbol kasih Allah. Salib bukan hanya peristiwa sejarah, tapi adalah kasih yang terus-menerus mengubah hidup kita sampai hari ini dan selama-lamanya. Apakah Anda sudah merasakan kasih itu? Mari kita renungkan bersama dalam waktu-waktu 2-3 minggu menjelang Jumat Agung masa-masa Prapaskah ini. Kita renungkan kembali betapa besarnya kasih Allah yang telah dinyatakan melalui salib Kristus. Kita orang-orang yang hina, yang tidak layak. Renungkan kembali betapa besarnya kasih Allah itu bagi hidup kita. Maukah kita hidup dengan sembarangan selama ini? Dan yang ketiga adalah kita meneladani kasih Kristus. Inilah kesempatan untuk kita bisa menunjukkan kasih tanpa syarat itu kepada orang lain di sekitar kita. Terutama kepada mereka-mereka yang sulit untuk kita kasihi. Berbagilah kasih Allah. Bagikan kabar baik tentang kasih Allah itu melalui salib Kristus yang luar biasa kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Biasanya menjelang perayaan Jumat Agung dan Paskah, ada banyak KKR-KKR yang akan diadakan pada waktu-waktu itu. Mulai saat ini kita mulai kembali mengajak mereka-mereka yang jauh dari Tuhan, sudah hilang dari Tuhan, untuk kembali bertemu dengan kasih Allah itu. Dan kita menjadi orang yang membawakan damai kepada mereka sekalian. Terus sekalian, salib adalah simbol kasih Allah. Bukan sembarang simbol, tapi sungguh-sungguh wujud kasih Allah bagi engkau dan saya. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.